Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adilia Tiana Adinda, selaku ahli gizi dari Prodi Gizi Universitas Andalan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan gizi untuk mengecek gimana kondisi Bapak. Dan sampai aja Pak, ini cuma bagian dari asesmen gizi. Apakah bersedia untuk saya mencari sebentar? Siap, bersedia. Terima kasih Pak. Di sini tujuannya supaya untuk mengetahui gimana kondisi Bapak agar bisa kreatif untuk rencana gizi yang sustainable. Saya akan mulai dari data gizi dulu Pak. Kalau boleh tahu berat badan ada di badan Bapak itu berapa ya Pak? Berat badan saya sama saat ini 70 kg, untuk tinggi badan 163 cm. Baik. Jadi indeks massa tubuh Bapak itu sekitar 26,4 kg per meter persegi ya. Itu sudah masuk dalam kategori obesitas kelas 1 Pak. Selanjutnya nanti bakal kita bahas sedikit soal pola makannya juga. Nah, kalau dari hasil lab itu, dari hasil lab pemeriksaan sebelumnya, apakah ada keluhan dari dokter itu nggak Pak? Ya, keluhan saya asam lambung sama tensi. Kalau keluhan lambung seperti mual atau perih atau kembung apakah masih terasa Pak? Ya kadang-kadang masih, kadang-kadang enggak. Nah, sekarang saya mau tahu soal pemeriksaan Bapak itu bagaimana? Apakah Bapak biasanya sarapan di pagi hari? Ya jarang. Ya kadang-kadang pas ini ngopi, nah, makan sering gampang kenyang. Kalau siang gitu makannya gimana Pak? Maksudnya kayak sering enggak? Ya maunya makan terus, tapi eh, berasa perut itu serasa sering cepat kenyang itu Mbak. Makanannya biasanya apa Pak? Seringnya? Ya semua tak makan, nggak ada, pokoknya nggak ada yang tak sirik lah, misalnya bahasa Jawanya sirik, semua tak makan. Ya, baik, saya catat ya Pak. Ini nanti perlu kita atur banget supaya lambung Bapak nggak makin teriritasi. Ya, Bapak di sini tinggalnya sama siapa ya Pak di rumah? Sama istri, ya anak-anak sudah pada kerja sama kuliah, jadi sering sekalian di rumah sama istri. Kalau kesehariannya Bapak seringnya ngapain aja kalau di rumah? Ya kegiatan saya ngurusin burung, orang pensiunan ya cari kegiatan untuk menghibur diri, ya untuk biar enggak ngelangut lah istilahnya, ya sama ngurusin ternak ayam biar ada hasilnya sedikit-sedikit tapi menghibur gitu Mbak. Senang ya Pak ya. Ya Kalau bahan makanan biasanya belanja sendiri atau yang masak Pak? ya ya dimasakkan sama istri. Baik Pak, baik Pak Sarjono. Terima kasih ya sudah cerita dan kerjasamanya. Dari semua data ini nanti akan kami olah untuk menyusun saran makanan dan edukasi buat Bapak. Ya, siap, terima kasih. Sama Pak, semoga gejala lagunya nanti bisa berkurang pelan-pelan sampai ketemu bisa gitu ya Pak ya. Amin, alhamdulillah, amin. Pak, nah, Pak Sarjono, dari hasil wawancara tadi kita udah lihat ya Pak beberapa kebiasaan makan Bapak yang mungkin bisa memicu gejala gastritis. Sekarang saya mau bantu kasih saran supaya lambung Bapak bisa lebih nyaman dulu ya. Boleh. Yang pertama, Bapak tuh bisa usahakan sarapan tiap pagi ya Pak, nggak perlu langsung nasi. Terus bisa bubur, pisang, atau roti tawar supaya lambungnya tuh nggak kosong. Ya,
itu yang kita bisa ubah pelan-pelan Pak. Kopi saat kosong bisa bikin perut perih, habis bisa diganti susu rendah lemak, air hangat atau teh jahe. Ya. Lalu makan siang dan malam juga jangan begitu Mbak Dinda. Usahakan teratur, jangan nunggu terlalu lapar terus baru makan. Ya. Untuk makanannya Bapak hindari dulu yang pedas, asam dan yang berminyak itu misalnya gorengan, instan, lalu sambal, kopi hitam. Diganti dulu pakai makanan yang lunak, yang nggak pedas dan semangat. Ya. Saya ada beberapa contoh menu biar tulisnya supaya Bapak teratur ya Pak. Ya. Ini ada. Bapak boleh makan 3 kali sehari, terus dan selingi dengan snack yang ringan. Ya. Asal jangan gorengan ya Pak. Kalau bisa makan dalam porsi kecil, tapi sering misalnya Ya. setiap 3 sampai 4 jam. Ya. Ya.